Ternyata dengan mengurus umat, Allah tuh akan mempermudah urusan-urusan kita. Ada yang ngurusin urusan kita, gitu. Nikmatnya begitu, ya. Tenang aja, menjadi urusannya umat, buktikan itu, havingnya pasti dipantaskan. Tapi ini jangan sampai kelewat ya. Buktikannya juga jangan sampai kelewat. Jadi jangan sampai protes. Aku udah mengurus agamamu, ya Allah. Kenapa engkau tidak mengurusku? Ya elah, dibuktikannya juga nggak payah, bayang nggak? Stresnya nggak tinggi, tinggiin dulu stresnya sampai kita punya skills yang perform, tampil, ya. Jadi jangan menghindari stres. Jadi mujahadah itu bersungguh-sungguh itu dalam artian mau untuk kuat untuk mengatasi stres, ya. Jadi teman-teman pernah nggak sih ngelihat ada juga sih ya. Semua kisah sahabat, karena ada ya, saya tahu ya, jadi tapi saya mau bilang kayak gini argumennya. Semua kisah sahabat itu stres, ada nggak yang bahagia? Nggak ada. Kalau kita ada di kondisi beliau-beliau, semua di sahabat-sahabat Rasul, bahkan para ulama, stres kita. Ibnu Hajar pun, dari umur 40 tahun sampai umur 63 tahun, butuh 20 tahun untuk menghasilkan Fathul Bari, itu serius banget mengkajinya. Baru aja setelah itu dapat having banyak dari Allah. Mewah-mewahnya tuh setelah umur 63 dan bentar keburuk meninggal. Tapi ada juga sih yang satu ya, sahabat Rasul yang kerjaannya tuh lancar. Kayaknya tuh gini, your wish is my command. Allah tuh sampai bilang gitu ke sosok sahabat ini. Dan beliau nggak terlalu terkenal ternyata ya. Kita teman-teman juga barangkali belum pada tahu. Namanya Tufail bin Amru Ad-Dausi. Tufail dari Bani Daus. Beliau itu coba cek sirah-sirah tentang Tufail Amru Ad-Dausi. Lancar aja ya kehidupannya. Beliau pengen ini, iya. Beliau pengen itu, iya. Beliau bilang gini, ya Allah, aku ingin mati dalam keadaan syahid ketika berperang. Yang Allah kabulkan bukan cuma dia, tapi juga anaknya. Dan Allah jaminkan syahidnya. Gitu. Nah, itu enak banget, tapi cuma satu orang itu aja. Beliau nggak dapat stres. Kebayang nggak? Tufail bin Amru Ad-Dausi, aku akan berdakwah di jalanmu ya Rasul. Bilang gitu ke Rasul. Rasul bilang, hati-hati. Sekalinya engkau menyebut nama Allah dan aku sebagai Rasulnya, maka engkau akan dimusuhi oleh kaummu. Engkau akan ditinggalkan oleh anak-anakmu, istrimu, bahkan orang tuamu. Tenang, aku akan setia berada di jalanmu, kata Tufail. Begitu pulang ke rumahnya, apa coba yang dilakukan? Ngetok. Tok, tok, tok. Dibuka sampai istrinya. Sayang, stop. Jangan peluk-peluk. Kamu dan aku sudah berbeda. Berbeda gimana sayang? Aku masuk agama Rasulullah, aku masuk agama Allah, sedangkan kamu belum masuk agama Allah. Aku juga mau masuk sayang. Boleh. Maka kamu mandi dulu, bersihkan dirimu, lalu ucapan syahadat. Gampang banget dakwahnya, kebayang nggak? Lalu dia sambil nunggu istrinya mandi, dia ngetok rumah bapaknya. Tok, tok, tok. Duhai anak kesayanganku. Stop bapak. Aku dan bapak sudah berbeda. Gitu. Aku juga ikut gitu. Sampai beliau dapat 300 sampai 500 di beberapa riwayat ya. Semua di Bani Daus ikut sama Tufail. Jadi beliau mah enak, nggak dapat stres. Enak banget coba. Jadi beliau tuh kan gini ya, aku mau umroh katanya di Ka'bah mau umroh gitu ya. Kata sahabat-sahabatnya di Bani Daus tuh jangan. Di sana ada orang gila namanya Muhammad. Kamu kalau ke sana, kamu akan ngedengerin betapa dia gila dan kamu akan terhasut olehnya. Tenang. Nah, Tufail itu orang yang senang mendengarkan syair. Hafal syair Arab, syair-syair Arab. Intinya mah hafal quotes-quotes lah. Nah dulu mah orang yang hafal quotes-quotes itu pinter. Karena sekali ngomong orang wih gitu ya. Nah maka pas dia umroh, kan orang jahiliyah juga umroh ya, di ngelilingin Ka'bah. Dia nutup pakai kapas. Tufail tuh orangnya periang. Jadi umroh tuh jalan itu sambil gini. Rasul tuh biasanya nongkrong sambil ceritain ayat-ayat Allah. Lepas. Ngedenger. Siapa tuh yang ngomong indah sekali? Gitu. Oh ini Muhammad. Oh itu Islam masuk. Lancar banget kehidupannya. Dan beliau tuh gini ya, ketika orang sibuk perang, beliau tuh selalu dikasih Allah terlambat datang ke medan perang. Dan bagian nyapu orang-orang yang tinggal di penggal aja, dan dapat kenikmatan itu sama Allah, dipermudah. Jadi orang yang enak banget ya hidupnya lahir di keluarga kaya kayak gitu ya. Wah, privilege-nya bagus, mati masuk surga dah. Tufail bin Amru Ad-Dausi. Maka anak saya namain itu ya. Tufail Al-Kindi, Tufail Zuhdi.
tufail. Cuma satu itu. Sisanya nggak ada lagi cerita. Jangan ngarapin teman-teman jadi tufail ya. Karena kisah-kisah semuanya selalu stresornya tinggi. Dari 10 sahabat yang dijamin masuk surga, itu semuanya stres. Nggak ada yang tenang-tenang kayak tufail gitu. Itu cuma satu kasus aja. Teman-teman boleh baca ceritanya supaya senyum-senyum senang ya. Oh, dakwah tuh ada juga yang lurus gitu. Enggak, sisanya kayak gini semua. Jadi jangan ngerap yang itu ya. Sorry to say, sorry. Mujahadah penting. Jadi kita tidak berhak mendapatkan ilmu, tidak akan mendapatkan kenikmatan berilmu tanpa berpayah-payah, tanpa stres. Gitu ya. Kalau teman-teman nanti merasakan S3, sekolah kuliah sampai lanjut, kita akan tahu bahwa ya ampun kerjain gitu doang, kebayang gak sih? Kebayang kita kalau udah kuliah, ketemu anak kelas 3 SD lagi ngerjain soal matematika. Terus dia bilang gini, duh pusing. Ya ampun, cuman kayak gini doang pusing. Level stres kita udah beda. Makomnya udah beda. Maka ketika saya ngebimbing banyak mahasiswa skripsi, ya elah skripsi doang. Disertasi dong ya. Karena apa? Stresnya beda, skill yang dibutuhkan beda, performance-nya beda, masalah beda, having-nya pasti beda. Nah yang kita minta tuh ininya kan, mau nggak mau harus dipantaskan di dua ini. Mujahadah ya, sungguh. Sampai sini jelas ya? Udah, sana 1, 2, 3. Dakaun, wakhirsun, wajihadun, wadirhamun. Duit sekarang. Nah, kita ngomongin soal duit. Ternyata